Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah keluarga secara daring pada malam hari ini. Kiranya kita ada dalam penyertaan Tuhan. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika pada malam hari ini Engkau mempertemukan kami kembali dalam ibadah online, ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang dimana kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan jikalau kami masih boleh melalui sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan kami datang kembali membawa puji dan sembah kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, biarlah menjadi penolong kami dalam menjalankan kehidupan kami yang Tuhan sudah percayakan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini berkenan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini kita akan membacakan Mazmur pujian dan kepada Bapak Ibu sekalian saya undang untuk berdiri. Kita akan membacakan Mazmur pujian dari Mazmur 16 ayat 7 sampai 10. Kita akan bacakan secara silih ganti. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Dan saat ini, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, kita angkat satu pujian kembali dari Gita Bakti 60. Bait pertama, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon lawatlah hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan terlebih lagi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, yang terambil dari kitab Maleaki, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepadaku, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanannya yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang ditimpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerima dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita dapat melihat bahwa tidak sedikit anak-anak Tuhan yang di dalam kehidupannya sudah mulai kehilangan rasa hormatnya kepada Tuhan. Contohnya,
dalam masa pandemi COVID-19 ini yang masih mengharuskan kita untuk melakukan peribadahan di rumah masing-masing, masih banyak anak-anak Tuhan yang melalaikan kegiatan peribadahan tersebut. Padahal kita ketahui bersama bahwa di dalam GPIB kita tahu bahwa di hari Rabu dan hari Minggu ada peribadahan yang dilakukan di setiap hari itu. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita pura-pura lupa akan ibadah tersebut. Kita lebih memilih untuk mengerjakan hal-hal duniawi daripada duduk bersama dengan Tuhan dalam sebuah persekutuan. Atau mungkin kita mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Harapan Kasih Bekasi. Tetapi dalam kegiatan peribadahan tersebut tidak ada kefokusan dalam diri kita masing-masing untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan firman. Dua hal ini menjadi contoh sederhana yang memperlihatkan bahwa masih banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai kehilangan rasa hormatnya kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita di malam hari ini, dari Maleakhi pasal pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14, yang menjadi bahan perenungan kita saat ini, juga menjelaskan mengenai sikap hidup bangsa Israel, secara khusus bagi para imam yang tidak memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Jika kita lihat di ayatnya yang ke-6, Tuhan katakan, "Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu?" Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan bangsa Israel, sikap hormat kepada Bapa sangat dijunjung tinggi di atas sikap yang lainnya. Mengapa? Karena dalam kehidupan bangsa Israel, Bapa memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan anak-anaknya. Bapa yang akan mengatur pernikahan anak-anaknya, Bapa yang akan menjual anak-anaknya ke dalam perbudakan, dan Bapa jugalah yang akan memberikan ajaran keagamaan kepada anak-anaknya. Jika Bapa dalam arti duniawi sangat dihormati sebegitunya dalam tradisi bangsa Israel, maka perbandingan yang digunakan oleh Maleakhi juga jauh lebih layak untuk mau bilang kepada kita bahwa Allah lah yang lebih layak untuk disanjung. Allah lah yang lebih layak untuk ditinggikan dan dihormati. Karena apa? Karena Allah yang telah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian itu. Sehingga di ayatnya yang ke-6 ini Allah bertanya kepada bangsa Israel, "Jika aku ini Bapa, di manakah hormatmu? Jikalau aku ini Tuhan, di manakah takutmu?" Di sini maksudnya Allah bertanya bahwa ketika engkau dibebaskan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, akulah Allah yang membimbing, akulah Allah yang menuntun engkau sehingga engkau bisa sampai ke tanah perjanjian. Tetapi mengapa ketika engkau sudah sampai di tanah perjanjian, engkau seolah-olah lupa dengan aku? Engkau pergi menyembah Allah lain, engkau pergi menyembah ilah-ilah lain yang membuat aku seperti dihinakan. Nah, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-7, ke-8 dan ke-13, di sini bentuk penghinaan atau bentuk ketidakhormatan bangsa Israel kepada Allah, yaitu mereka mempersembahkan persembahan yang cemar di hadapan hadirat Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan yang bercela di hadapan hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa mereka mempersembahkan roti yang cemar dan tidak layak. Mereka mempersembahkan hewan sebagai korban bakaran yang cacat di hadapan hadiratnya. Hewan yang timpang, hewan yang buta, sakit, hasil rampasan, dan yang jelas tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan bahwa bupati saja bisa saja tidak menerima persembahan yang mereka berikan. Kalau bupati saja yang adalah manusia
tidak menerima persembahan bangsa Israel, apalagi Tuhan kita. Dia pun juga tidak berkenan akan persembahan yang kita berikan jika kita berikan dengan hati yang setengah, hati yang tidak ikhlas dan tulus kepadanya. Padahal Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik di ayatnya yang ke-14, dijelaskan bahwa sebenarnya bangsa Israel ini mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang telah dinasarkan kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mempersembahkan binatang itu. Mereka malah mempersembahkan binatang yang cemar, binatang yang tidak layak, binatang yang cacat, timpang, dan lain sebagainya, yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Pertanyaannya bagi kita ialah, apakah ini juga yang akan kita persembahkan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita? Apakah ini juga yang akan kita persembahkan kepada Tuhan yang telah memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita? Coba mari Bapak Ibu Saudara, kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Coba mari kita berintrospeksi diri. Coba mari kita memeriksa diri kita kembali. Apakah selama hidup kita ini, kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan diri kita yang terbaik? Apakah kita sudah mempersembahkan ibadah kita yang terbaik bagi Tuhan? Ataukah selama ini kita hanya mempersembahkan yang terbaik buat manusia, bukan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana cara untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Memberikan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Yang pertama, kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui diri kita ketika kita melayani Tuhan di dalam gerejanya. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau katakan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, salah satu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yaitu dengan melayaninya dengan sesungguh hati, tanpa ada embel-embel di belakangnya, tanpa ada modus di belakangnya dan lain sebagainya. Poin yang kedua, bagaimana agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai salah satu bentuk kehormatan kita kepadanya, yaitu dengan menjaga sikap hidup kita. Yaitu pertama melalui perkataan kita, yang kedua melalui perbuatan kita, ketiga melalui pemikiran kita. Sebagai anak-anak Tuhan, bentuk hormat kita ketika kita berkata-kata, kata-kata yang seharusnya kita keluarkan, yaitu kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang bisa memberkati orang lain, bukan kata-kata yang menyakiti, bukan kata-kata yang bisa mendukakan hati orang lain. Ketika kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara, maka itu kita secara tidak langsung tidak ada sikap hormat kita kepada Tuhan. Contoh kedua, perbuatan kita. Ketika kita hadir seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mendatangkan damai sejahtera. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendatangkan sukacita di tengah-tengah persekutuan kita. Bukan malah kita hadir untuk menghadirkan konflik, untuk menghadirkan perpecahan di antara kita. Katanya sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kasih. Identitas kita adalah kasih. Tetapi mengapa ketika kita hadir, yang ada kita membawa konflik, yang ada kita membawa permasalahan di tengah-tengah persekutuan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau katakan kepada kita, di dalam kehidupan kita sampai saat ini, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terlalu banyak cara Tuhan yang memberikan hal-hal terbaik dalam kehidupan kita. Marilah kita juga sebagai anak-anaknya berikan yang terbaik kepada Dia. Sehingga kehidupan yang kita jalani tidak sia-sia begitu saja. Tetapi kehidupan yang kita jalani boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita menundukkan kepala kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan, dan kita bersyafaat kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan buat firman yang boleh Tuhan perdengarkan kepada kami, sehingga kami semakin dikuatkan. Karena dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pedoman dan penuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajarkanlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Sikap yang mau menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk duduk bersama dengan keluarga kami masing-masing. Menikmati hadirat Tuhan di dalam persekutuan kami ini ya Bapa di sorga. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja kami. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati gereja kami. Penata layanan yang ada di dalamnya Tuhan berkati. Para pendeta yang ada di dalamnya Tuhan berikan mereka hikmat. Sehingga mereka juga dapat menjadi gembala yang baik. Gembala yang menuntun domba-dombanya untuk mengenal kepada Sang Gembala yang agung itu. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga buat para majelis yang ada, penatua dan diaken. Tuhan pun selalu memberkati mereka. Memberkati mereka dalam setiap pelayanan, berikan mereka hati yang penuh dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Pelkat-pelkat yang ada, komisi-komisi yang ada, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi mereka semua. Sehingga dalam kehidupan mereka juga, mereka tetap memberikan yang terbaik bagimu ya Bapa di sorga. Pada saat ini juga ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Bangsa-bangsa yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang boleh hadir untuk selalu memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami pengharapan di tengah-tengah masa sulit yang harus kami hadapi. Biarlah Bapa di surga Engkau yang tetap memberikan kami sukacita untuk melewati setiap masa sulit yang ada. Kami berdoa buat para pemerintah yang dengan setia untuk berusaha menanggulangi bencana ini bersama dengan tim dokter yang ada, bersama dengan para relawan yang ada. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati mereka. Tuhan yang tetap memberikan imunitas tubuh yang baik. Sehingga dalam menjalankan tugas pelayanan mereka sebagai pemerintah maupun tim medis dan tim relawan, mereka juga boleh menjalankannya itu dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga buat Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan, dalam setiap tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuhan pun hadir bersama dengan mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan, itu boleh membangun gereja kami, itu boleh melebarkan sayap gereja kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah daring ini. Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan yang hadir. Tuhan yang memperlengkapi dan mendampingi mereka. Sehingga pekerjaan usaha yang mereka lakukan itu semuanya boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Bapa di sorga, ketika Engkau mendapati ada keluarga-keluarga dalam pergumulan mereka, dalam tantangan cobaan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang hadir untuk memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengharapan. Sehingga di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi, mereka tetap kuat bersama dengan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan Tuhan sebagai jawaban, sebagai solusi dari setiap doa-doa yang mereka panjatkan kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Engkau yang boleh mendengarkan doa kami. Dan doa ini kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah datang dan mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tibalah kita Bapak Ibu dalam pemberian ucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya. Mari Bapak Ibu berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan Tuhan kepada kami. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini, agar persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta sektor sepekan. Dimohon kesabarannya untuk mendengarkan penyampaian pokok-pokok warta sektor. Segenap presbiter dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Vikaris Marcel Kolimon dalam ibadah pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Vikaris. Ibadah keluarga Pelkat PT akan dilaksanakan secara online pada minggu ini. Ibadah-ibadah Pelkat, yaitu Pelkat PA, GP, PKP, PKB, dan PKLU, akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting
Oleh karena itu dimohon semua anggota-anggota menyiapkan aplikasi Zoom. Mengenai waktu akan diinformasikan kembali. Berikutnya, untuk nama-nama pengurus dan pelayan pekat periode 2020-2022, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari dilihat di warta jemaat. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan atas nama Saudari Edwin Dwi Novianto, warga jemaat GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi Sektor Pelayanan 7, dengan Saudari Anggun Rohani Saur Maulina Sitanggang, warga jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia, pada hari Sabtu 7 November 2020 waktu pukul 10 WIB bertempat di GPIB Immanuel DKI Jakarta. Mohon dukungan doa jemaat GPIB Harapan Kasih Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Cuti tahunan pendeta jemaat. Pendeta Vini Wibowo Tanamal STH akan melaksanakan cuti tahunan yang akan dimulai pada hari Selasa 10 November 2020 sampai dengan Jumat 20 November 2020. Mohon menjadi perhatian jemaat sekalian. Pengumuman akan dilaksanakan sidang majelis jemaat Triwulan 2 PK 2020-2021 pada hari Sabtu 7 November 2020. Pukul 8.30 WIB dengan pelayan firman Bapak Penatua Thomas Parno, tempat GPIB Harapan Kasih Bekasi. Dimohon kepada presbiter untuk hadir dalam sidang majelis jemaat tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang merayakan ulang tahun pada minggu ini dan ulang tahun perkawinan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta keuangan dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat. Apabila ada koreksi, mohon diinformasikan ke kasir pada hari jam kerja. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu pembacaan warta jemaat ibadah keluarga sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 113, bait yang pertama dan kedua, Gita Syukur Menggema. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.